Pemirsa, 2 pekerja tewas akibat kecelakaan mobil pickup yang membawa rombongan pekerja proyek di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Video amatir memperlihatkan kecelakaan mobil pickup di Jalan Raya Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Sejumlah korban tergeletak di jalan, sementara korban lainnya menunggu pertolongan. Warga yang mengetahui insiden maut tersebut langsung menolong korban. Akibat kecelakaan, 2 pekerja tewas, yakni atas nama Sarno dan Darwan. Sementara 4 pekerja lainnya terluka dan dirawat di Puskesmas Cilongok 1. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyumas, Ibtu Wahyu, mengatakan kecelakaan terjadi akibat supir mengantuk sehingga pickup menabrak pohon dan terguling. Seluruh penumpang pun terpental. Pencurian motor di Masjid Al-Ihsan, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku beraksi seorang diri memanfaatkan kondisi korban yang sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Terekam CCTV seorang pria masuk ke parkiran Masjid Al-Ihsan di Jalan Sumber Amal, Medan, Sumatera Utara. Pelaku berupaya mencuri motor milik seorang jamaah dengan merusak kunci kontak. Namun aksi pelaku gagal karena motor incarannya menggunakan kunci ganda. Tak sampai di situ, pelaku kembali beraksi dengan mematahkan stang motor lainnya dan membawa kabur motor dengan cara didorong. Pelaku diduga berjumlah 2 orang, 1 pelaku lainnya menunggu di luar memantau situasi. Saat kejadian, korban sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Aksinya dari arah sana, Bang, baru di situ ada yang nunggu, baru dia masuk sendirian, Bang. Nengok kereta saya dulu, baru dia ke sana. Nyoba untuk ngapain, ada kereta Honda Supra kalau nggak salah, kan nggak bisa, dia balik lagi ke kereta saya. Ya udah dibawanya. Kalau yang Supra itu dia pakai kunci T, Bang. Nggak berhasil kan, kalau yang kereta saya dipatahkan gini aja, ya, stangnya, baru didorongnya. Aksi pencurian motor di Masjid Al-Ihsan sudah 9 kali terjadi. Warga diharapkan untuk menggunakan kunci ganda saat parkir. Korban melaporkan kasusnya ke Polsek Patumbak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri pakaian dalam wanita tertangkap warga di Ponorogo, Jawa Timur. Massa yang emosi berusaha menganiaya pelaku. Warga Keninten, Ponorogo, Jawa Timur dikejutkan dengan aksi pencurian pakaian dalam wanita pada sebuah rumah kos. Sejumlah warga yang emosi berusaha menghakimi pelaku. Menghindari amuk massa, polisi segera mengevakuasi pelaku. Peristiwa berawal saat pelaku masuk ke sebuah rumah kos dan langsung menuju lantai atas tempat menjemur pakaian. Melalui CCTV, pengelola kos memantau aktivitas pelaku dan melaporkannya ke warga. Agar pelaku tak kabur, pintu pagar segera dikunci hingga akhirnya tertangkap. Setengah tahun terakhir, aksi pencurian pakaian dalam kerap terjadi di kawasan ini. Masuk aja, kan udah tahu tempat cuciannya itu udah di atas, jadi dia tuh naik, terus warga sini ada yang tahu langsung kunci ini tadi. Pelaku Rohmat Santoso, warga desa Karangpatihan, Ponorogo, nekat mencuri karena mempunyai fantasi tersendiri terhadap pakaian dalam wanita dan diduga memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Ya, ingin menyalurkan hasrat, cuma itu ke benda. Bendanya itu apa itu? Dalaman wanita, Pak. Oh gitu. Ya, pokoknya sekali saya ambil, pokoknya kalau nggak saya keluarkan di tempat itu, kan kalau saya keluarkan di tempat itu barangnya saya kembalikan, nggak saya ambil. Kalau saya nggak sempat mengeluarkan di tempat itu, barang saya bawa. Pelaku kini mendekam di Polsek Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Suboki melaporkan. Pokoknya kalau pikiran saya. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap pria penebar teror pencabulan di Banyumas, Jawa Tengah. Tanpa memakai busana, pelaku memasuki rumah warga yang mempunyai anak perempuan di malam hari. Dibantu warga, aparat TNI Polri menangkap Sutiman, pria yang diduga pelaku teror pencabulan sejumlah warga di Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap saat mengendarai motor di area persawahan Desa Kemeranjen.
Agar tidak mengamuk, aparat menyuntikan obat penenang karena Sutiman diketahui mengalami gangguan jiwa. Setelah ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolsek Kemeranjen. Penangkapan pelaku berawal dari laporan warga yang resah dengan teror yang dilakukan seorang pria yang kerap memasuki rumah warga yang memiliki anak perempuan. Pelaku beraksi antara pukul 1 hingga subuh dini hari. Saat beraksi, pelaku tidak mengenakan baju, hanya menggunakan celana. Ke rumah yang ada perempuannya. Ya, untuk kejadian itu memang ada beberapa informasi itu masuk ke rumah orang yang rata-rata kok kebetulan ada anak perempuannya ya mungkin bawa umur. Salah satu warga mengaku pelaku masuk ke kamar cucu perempuannya dan diduga hendak mencabuli cucunya. Pelaku kabur saat aksinya diketahui warga. Terus dia kan mudun laju itu nasi itu ngomong bahkan ngomong Sutiman itu gue. Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolsek Kemeranjen, Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Seorang nelayan yang tewas tenggelam di perairan Rupat ditemukan tim SAR Bengkalis, Riau. Perahu yang ditumpangi korban bersama suaminya terbalik dihantam ombak saat akan pulang. Keluarga histeris saat menyambut kedatangan jenazah Suri, wanita 40 tahun di dermaga Pelabuhan Tanjung Menang, Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau. Jasad korban ditemukan tim SAR 50 mil dari lokasi kejadian di perairan Rupat. Korban sebelumnya mencari ikan bersama suaminya Alu 40 tahun. Saat akan pulang, perahu miliknya dihantam gelombang besar dan terbalik. Kan atas nama Suri istrinya korban ditemukan dalam kondisi Mike Delta. Untuk korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Jasad korban segera diserahkan ke keluarga. Tim SAR masih mencari suami korban. Dari Bengkalis, Riau, Dedi Iswandi melaporkan. Pemirsa, kerangka manusia ditemukan warga di semak-semak dekat saluran irigasi di Penancangan, Serang, Banten. Kerangka manusia dievakuasi tim forensik untuk dilakukan otopsi. Warga Kelurahan Panancanang, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang, Banten, dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di semak belukar dekat saluran irigasi. Kerangka tulang manusia yang masih utuh pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan yang sedang memotong rumput. Terkejut melihat kerangka manusia, petugas kebersihan kemudian memanggil warga untuk memastikannya. Usai dipastikan, warga pun langsung melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Kepolisian yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Tim forensik mengevakuasi kerangka manusia ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Nah, tengah orang kan saya lihat, banyak teman juga laporin, mana nih orang sayanya itu. Setelah itu saya positifin orang yang manggil tukang ojek situ. Masih dalam badan penyelidikan ya, nanti mungkin akan diperdalam lagi untuk jenis laki-laki atau perempuannya kami juga belum mengetahui, itu ada bagiannya khusus forensik. Yang jelas intinya pada hari ini kami dari wilayah hukum Polsek Cipocok menemukan mayat di pinggir jalan, khususnya di bantaran kali. Sementara pihak kepolisian belum bisa memastikan identitas korban dan penyebab kematiannya. Dari Serang, Banten, Maisi Apriandi melaporkan. Polisi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara membekuk komplotan remaja yang mencuri motor di sejumlah lokasi. Uang hasil penjualan sepeda motor curian digunakan untuk pesta sabu. Masjid kembali menjadi sasaran pencurian. Kali ini pencuri menggasak sepeda motor yang terparkir di salah satu masjid di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bermodal kunci letter T, motor raib dalam waktu kurang dari 1 menit. Ya kayak biasa, kayak buka kunci stang doang.
Berbekal rekaman CCTV dan kepemilikan motor ke pihak ketiga, polisi membekuk 2 pelaku yang masih remaja berinisial SR dan EK. Kepada penyidik, pelaku mengaku sudah beberapa kali beraksi. Motor hasil curian dijual dan uangnya dihabiskan untuk membeli narkoba. Kemudian menindaklanjuti dan berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor awalnya, yaitu yang dikuasai oleh si pelaku, salah satu pelaku, yaitu SR dengan inisial SR. Nah, dari hasil penyelidikan kami kembangkan, kemudian terungkaplah beberapa sepeda motor lain yang juga mereka curi dari beberapa wilayah di Kabupaten Mandailing Natal. Tercatat sih ada 5 desa atau 5 TKP. Polisi masih memburu teman pelaku yang melarikan diri. Pelaku terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polisi kembali mengingatkan pemilik kendaraan untuk melengkapi kendaraan mereka dengan piranti dan aplikasi pengamanan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Sebuah sepeda motor yang dikendarai kakek terbakar di Lamongan, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat sang kakek dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk mengambil obat. Api membakar sebuah motor di kawasan Kembang Tahu, Jalan Mantup, Lamongan, Jawa Timur. Besarnya api dengan cepat menghabiskan motor jenis Matic tersebut. Api berasal dari mesin motor. Peristiwa terjadi saat motor milik warga Sidomulyo, Lamongan dalam perjalanan ke rumah sakit untuk menebus obat. Warga sekitar memadamkan api dengan membawa air di dalam jerigen. Keluar apinya. Asal muasal api dari depan atau belakang atau mesin? Oh, dari mesin. Sebelumnya ada kendala nggak dengan kendaraan? Nggak ada ya. Tidak ada korban. Kejadian ini sempat mengganggu arus lalu lintas. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Pemirsa, kami akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Saksikan terus program kami yang bermigrasi ke siaran TV digital di channel 28. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat Timur